Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisa regresi korelasi. Yang kemarin sudah saya berikan untuk dipahami dan dipelajari lewat WA. Hari ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan analisa regresi dan korelasi. Apa sih yang dimaksud dengan analisa regresi dan apa yang dimaksud dengan analisa korelasi? Salah satu alat analisis yang sering dipakai untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara dua variabel atau lebih, biasanya untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan untuk mengetahui dua hubungan variabel atau lebih itu disebut dengan analisa regresi. Jadi analisa regresi itu adalah menunjukkan nanti digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Biasanya terdiri dari variabel X, yaitu yang adalah independen, dan yang kaitannya dengan variabel Y-nya adalah variabel dependen. Jadi dua variabel atau lebih. Untuk regresi sederhana ada dua macam, karena regresi ini nanti untuk mengetahui tadi hubungan antara dua variabel atau lebih menggunakan analisa regresi, di mana variabel X adalah merupakan variabel independen, sedangkan variabel Y-nya adalah merupakan variabel dependen. Dari analisa regresi ini ada dua macam. Yang pertama adalah analisa regresi sederhana. Yang kedua adalah analisa regresi berganda. Analisa regresi ini contohnya misalnya kalau ingin mengetahui berkaitan dengan selain ada hubungan tadi juga pengaruh antara misalnya penggunaan pupuk dengan hasil produksi. Penggunaan pupuk itu adalah variabel X, ini penggunaan pupuk, ini adalah variabel X-nya dengan hasil produksi. Hasil produksi itu adalah merupakan variabel Y-nya. Jadi yang menjadi variabel X-nya adalah penggunaan pupuk, sedangkan yang menjadi variabel Y-nya adalah hasil produksi. Ini yang menjadi variabel independen dan Y-nya adalah hasil produksinya adalah penggunaan pupuk X, adalah hasil produksi adalah Y-nya. Jadi ada tiga kegunaan dari analisa regresi yang nanti akan saya jelaskan, bahwa di sini yang utamanya adalah analisa regresi ada dua macam dulu. Regresi sederhana ini berarti jumlah variabel X-nya adalah 1. Kalau yang kedua adalah analisa regresi berganda adalah jumlah variabel X-nya adalah lebih dari 1. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Di dalam nanti kita menggunakan alat analisis ini biasanya pada saat mahasiswa menyusun skripsi, kemudian untuk alat analisis yang digunakan adalah analisa regresi sederhana atau berganda, itu adalah misalnya analisis pengaruh marketing mix terhadap kenaikan volume penjualan. Marketing mix-nya adalah sebagai variabel independen, sedangkan untuk volume penjualannya sebagai variabel dependen. Untuk kasus yang berkaitan dengan regresi berganda, kalau tadi misalnya antara penggunaan pupuk terhadap hasil produksi, jumlah variabel X-nya 1, Y-nya 1, maka yang regresi sederhana ini persamaannya adalah Y sama dengan nanti sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ya, jadi jumlah variabelnya adalah 1. Ada 3 kegunaan dari analisa regresi. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan melihat tanda di sini. Y sama dengan A plus BX, maka kalau tandanya positif itu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah positif.
Contohnya misalnya, bila motivasi kerja itu meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat. Jadi, kalau X-nya itu tandanya positif, X meningkat, Y meningkat. Ini contohnya, ya. Jika motivasi kerja itu meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat. Jika tanda di sininya adalah negatif, misalnya adalah Y sama dengan A min BX, maka menunjukkan kalau X-nya meningkat, Y akan turun. Contohnya, jika absensinya itu besar atau tinggi, maka mengakibatkan menurunnya kinerja atau menurunnya prestasi kerja. Maka X naik, Y justru turun. Contohnya lagi misalnya jika harga naik, maka jumlah yang diminta adalah turun. Tandanya adalah negatif. Jadi yang pertama tadi, kegunaan dari analisa regresi adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan melihat tanda di sininya. Koefisien beta ini tandanya positif, berarti hubungannya positif atau searah. Tandanya negatif berarti hubungannya adalah negatif atau berlawanan arah, atau dalam hal ini adalah berbanding terbalik. Ya, jadi ada variabel X, ada variabel Y. Nah, contoh untuk yang regresi berganda, contohnya misalnya sudah ada di handout, yaitu untuk di situ apakah ada hubungan yang kuat antara hasil produksi. Hasil produksi itu adalah Y. Hasil produksi. Ini Y-nya yang ditulis dulu. Hasil produksi dengan yang pertama, apakah ada dengan banyak sedikitnya pupuk, itu adalah X1, misalnya banyak sedikitnya pupuk. Kemudian curah hujan, itu adalah X2. Kemudian yang ketiga adalah temperatur, itu adalah X3. Maka jika jumlah variabel independennya lebih dari 1, ini ada 2, 3, maka namanya regresi berganda. Regresi berganda ini adalah jumlah variabel X-nya lebih dari 1, yaitu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Sehingga untuk regresi berganda ini, kalau jumlah variabelnya itu tadi lebih dari 2, maka kita bisa menuliskannya, persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1 X1, B1 X1 tambah B2 X2, jadi B1 X1 tambah B2 X2 plus B3 X3 bisa plus titik-titik BNXN. Ya, jadi ini adalah masuk ke yang regresi berganda, di mana jumlah variabel independennya lebih dari 1. Ya. Yang akan saya berikan dulu adalah yang berkaitan dengan regresi sederhana. Dalam analisa regresi sederhana ini nanti bahwa baik regresinya itu dalam bentuk persamaan yang ini awal ini Y sama dengan A plus BX, di mana untuk yang pertama adalah tanda positif berarti hubungannya positif, yang tanda kedua negatif berarti hubungannya negatif. Ya. Saya akan melanjutkan tadi penjelasan bahwa analisa regresi digunakan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan melihat tandanya positif atau negatif. Yang kedua adalah digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lihatnya apa? Lihatnya adalah besarnya nilai koefisien beta. Kalau tandanya positif ini di sini B adalah menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau tandanya negatif ini juga B di sini yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh X terhadap variabel Y. Jadi nanti ada nilai koefisiennya atau ada nilai regresinya. Yang ketiga adalah bahwa analisa regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai Y atau nilai variabel dependennya apabila nilai variabel X-nya itu diketahui. Jadi kalau X-nya ini misalnya ada persamaan, misalnya Y sama dengan 10 plus 0,5 X. Kalau diketahui misalnya X-nya sama dengan 10, maka berapa Y-nya? Y-nya berapa? Kita masukkan saja.
Y sama dengan 10 ditambah 0,5 dikalikan 10 berarti 5 ditambah 10 maka ketemunya adalah 15. 15 ini adalah nilai yang sudah dimasukkan karena variabel X-nya itu diketahui. Jadi ada 3, yang pertama tadi adalah mengetahui bentuk hubungan, yaitu tandanya positif atau negatif. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh besarnya variabel X terhadap variabel Y dengan melihat nilai koefisien betanya atau regresinya. Yang ketiga adalah digunakan untuk memprediksi variabel Y jika variabel X-nya itu diketahui. Ya, sudah ada di handout. Regresi adalah suatu alat analisis yang menitik beratkan pada pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Yang mempengaruhi itu adalah variabel X, yang dipengaruhi adalah variabel Y, sehingga istilahnya adalah variabel independen itu adalah yang bebas, yang X-nya, variabel yang tergantung atau variabel terikat itu adalah yang Y-nya. Sudah ada di handout ya. Jadi variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen, sedangkan yang dipengaruhi disebut variabel dependen atau variabel terikat atau tergantung. Ya, jika dalam analisa hanya menggunakan satu variabel saja, tadi namanya regresi sederhana. Jika lebih dari 1 atau 2 atau lebih, maka disebut dengan regresi berganda. Ini persamaannya sudah saya tuliskan ya. Ini berkaitan dengan analisa regresi yang kaitannya regresi sederhana dan berganda. Yang akan saya berikan dulu adalah regresi sederhana. Model grafik yang paling sederhana untuk menggambarkan hubungan dua variabel, yaitu dengan menggunakan sebuah garis lurus, maka dinamakanlah biasanya analisa regresi sederhana atau regresi linier. Karena biasanya nanti kalau kita gambarkan misalnya dalam bentuk diagram pencar atau scatter plot, nanti bentuknya adalah garis lurus ya. Di sini menggambarkan hubungan dua variabel dalam bentuk grafik, di mana setiap titik dalam diagram pencar merupakan suatu titik koordinat, di mana terdiri dari X dan Y, dan menunjukkan sepasang nilai antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk contoh kasusnya, jadi bahwa di situ sudah ada di handout bahwa persamaan regresi adalah suatu model persamaan garis yang menunjukkan kepekaan variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Dalam kasus ini, saya akan mencoba menjelaskan. Nanti handout-nya bisa dibuka, dipahami, dan dilihat contoh kasusnya nanti di situ sudah ada. Yaitu bahwa persamaan regresi itu tadi Y sama dengan A plus BE. Untuk mendapatkan nilai A dan B ini bisa menggunakan persamaan normal dari Leskoir. Ya, sudah ada di handout. Yang pertama yaitu sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Yang kedua adalah sigma Y sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Ini adalah nanti akan ketemu berapa nilainya, berapa nilai Y-nya ya. Nanti kalau ini kaitannya memprediksi. Tetapi yang harus Anda perhatikan nanti untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, mendapatkan nilai A dan B-nya dengan menggunakan persamaan normal. Persamaan normal dari Leskoir. Nah, untuk contoh kasusnya bisa dilihat yang berkaitan dengan bagian marketing dari PT Safira yang sedang mengamati hubungan antara biaya iklan dengan omset penjualan perusahaan ya. Di mana biaya iklannya terdiri dari 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. Volume penjualan meliputi 50, 50, 60, 70 dan seterusnya. Dari data di atas, buatlah persamaan regresinya. B. Interpretasikan persamaan regresinya. C. Jika biaya iklan sebesar Rp25, berapa nilai volume penjualannya? Ya, jadi dari contoh kasus bagian marketing PT Safira ini, yang pertama disuruh membuat persamaan regresinya. Nah, kita akan menghitung berkaitan dengan
contoh kasus tersebut ya. Yang pertama yang harus Anda pahami di situ ada nilai X, ada nilai Y. Nah, ini sudah ada di handout rumus-rumus seperti ini. Nanti bisa dilihat di handoutnya, di mana kita akan mencoba untuk melihat yang berkaitan dengan variabel X dan variabel Y tentang biaya iklan dengan volume penjualan. Di mana sudah ada di situ ada 5 kalau biaya iklannya, volume penjualannya 50. Kemudian 6, 50 dan seterusnya. Yang kita butuhkan adalah sesuai yang ada di dalam persamaan normal. Yang pertama adalah kita akan menghitung sigma Y. Jadi nanti jumlah Y-nya dijumlahkan. Kalau di dalam contoh handout ketemunya adalah sigma Y 740. Ini 740 nanti dijumlahkan. Kemudian menghitung sigma X. Sigma X juga dijumlahkan. Kalau di dalam handout ketemunya adalah 116. Kemudian ada apa lagi? Ada X kalikan Y. Ini kita kalikan. X kalikan Y. 5 kalikan 50, 250. 6 kalikan 50, 300. Ini juga dijumlahkan. Di handout sudah ada ketemunya untuk X kalikan Y, yaitu 9.300. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi? Ada X dipangkatkan. X dipangkatkan berarti 5 dipangkatkan adalah 25, 6 dipangkatkan adalah 36, dan seterusnya. Penjumlahan dari sigma X kuadrat adalah sebesar 1596. Dari kasus seperti ini tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus. Jumlah Y-nya di sini sudah ada. Yang pertama adalah 740. Jumlah datanya di situ sudah ada 10, 10A. Kemudian B dikalikan sigma X-nya. Sigma X ketemunya adalah 116 ya. Atau di sini kita langsung memasukkannya adalah 116B. Yang kedua adalah sigma XY. XY ketemunya adalah 9.300. Kemudian A sigma X, X-nya adalah 116A. Kemudian ditambah dengan X dipangkatkan, ketemunya adalah 1596B. Kalau sudah kita ketahui seperti itu, yang akan kita hilangkan misalnya nilai konstan A dulu. Maka yang di atas kita bisa kalikan 116, yang di bawah kita kalikan 10. Itu kalau saya persingkat atau disederhanakan tidak dikalikan ini boleh, karena ini kan bisa, kalau ini dikalikan separuhnya, ini berarti dikalikan 116 separuhnya adalah 58, yang bawah ini berarti kalikan 58, yang ini karena separuhnya ini, nah yang bawah yang ini kita kalikan 5. Boleh, nanti ketemunya sama. Dari persamaan tersebut ternyata diperoleh nilai, karena yang dihilangkan dulu adalah konstantanya. A ketemunya adalah 2,859. 2,859. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y-nya, nilai A ini bisa dimasukkan ke persamaan 1 atau bisa dimasukkan ke persamaan 2. Dari kasus tersebut dimasukkan ke dalam persamaan 1 ya. Nilai A sama dengan 2,859, dimasukkan yang persamaannya yang lebih sederhana, yaitu persamaan dimasukkan persamaan 1 misalnya. Persamaan 1 ini ya, yang 1 karena lebih sederhana, maka kita akan menghitung 740 sama dengan 10, A-nya adalah 2,859, kemudian ditambah dengan 116B. Maka hasil perhitungannya ternyata nilai dari B yang dimasukkan, B-nya ya, A plus 100, yang ini 10, A
ya. 10A plus 116 kalikan B-nya. Ya, B-nya sebesar 2,859. Diperoleh nilai A-nya ketemunya adalah 40,836. Dengan demikian, kalau nilai konstanta A sudah, ini tadi B-nya, yang dihilangkan B, ini ini adalah B-nya, karena yang tadi dihilangkan adalah A, maka persamaan regresinya sama dengan, ya, kalau kita melihat dari contoh handout, A-nya adalah sebesar 40,836, B-nya sebesar 2,859 X. Kalau dilihat dari sini, kita bisa mengetahui bahwa dari persamaan tersebut ternyata bentuknya B di sini adalah positif. Artinya hubungan antara biaya iklan dengan volume penjualan adalah positif. Sehingga kalau biaya iklan itu dinaikkan, maka volume penjualan akan naik. Nah, itu yang B sudah ada persamaan yang A, yaitu 40 plus 8,36 plus 2,859. Kemudian kita interpretasikan atau dalam hal ini adalah diberi makna atau penjelasan yang berkaitan dengan konstanta A maupun B-nya. A sebesar 40,836 artinya jika biaya iklan X-nya itu tidak ada atau nol, maka berarti rata-rata volume penjualan sebesar 40,836. Jadi interpretasi dari persamaan regresi ini adalah jika A sama dengan 40,836 ini, artinya apa ini? Jika biaya iklan dianggap konstan atau tidak ada atau X-nya 0, maka berarti rata-rata volume penjualan sebesar 40,836. Kemudian untuk B yang sebesar 2,859 artinya jika biaya iklan dinaikkan bisa dalam bentuk Rp1 atau Rp10 atau Rp100, maka volume penjualan akan naik. Kalau dinaikkan Rp1 berarti volume penjualan akan naik 2,859. Kalau dinaikkan Rp10 maka volume penjualan akan naik menjadi 28,59. Kalau dinaikkan 100 berarti volume penjualan akan menjadi 285,9. Jadi tergantung dari kenaikannya. Biasanya sih di dalam contoh kasus dinaikannya hanya sebesar Rp1. Kemudian yang C tadi pertanyaannya, berapa nilai volume penjualannya? Jika biaya iklan sebesar Rp25, maka angka 25 ini tadi dimasukkan ke dalam persamaan ini. Karena tadi bahwa ada 3 kegunaan regresi, yaitu yang terakhir untuk memprediksi nilai Y jika X-nya diketahui, maka X-nya diketahui sebesar 25. Dengan demikian nilai Y-nya adalah 40,836 ditambah 2,859 kalikan 25. Sehingga diperoleh di situ nilainya adalah 112,311. Y sama dengan 112,311. Ini tadi digunakan untuk mengetahui variabel Y jika variabel X-nya diketahui atau memprediksi. Ya. Nah, ini kasus yang berkaitan dengan analisa regresi sederhana. Untuk mencari nilai A dan B tadi, selain bisa menggunakan contoh seperti ini, sebenarnya ada contoh yang langsung dengan menggunakan B sama dengan ini ya, untuk mencari nilai A dan B bisa menggunakan rumus yang hampir sama tetapi dari persamaan normal, tapi B-nya langsung. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kalikan sigma Y, ya, kalikan sigma Y dibagi dengan baginya N sigma X kuadrat
N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y sigma X dikuadratkan. Ini agak berbeda ya. Jadi B-nya dulu N sigma XY min sigma X kalikan sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung dikuadratkan. Untuk mendapatkan konstantaannya dengan cara sigma Y dibagi N. Dikurangi ada B, di sini adalah sigma X dibagi N. Nah, jadi ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah sigma Y dibagi N, B kalikan sigma X dibagi N. Ya, jadi ini adalah B-nya sendiri. Kalau tidak pakai ini enggak masalah ya. Jadi sigma Y dibagi N min B sigma X dibagi N. Atau kalau dituliskan ini adalah menjadi Y rata-rata min B ini menjadi X rata-rata karena sigma X dibagi N. Jadi pakai langsung seperti ini boleh, atau persamaan normal yang seperti ini juga boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian lebih cepat memang menggunakan langsung yang B-nya dulu N sigma XY min sigma X kalikan sigma Y dibagi sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Hanya adalah sigma Y dibagi N min B kalikan sigma X dibagi N atau Y rata-rata min B dikalikan X rata-rata. Itu yang berkaitan dengan analisa regresi sederhana. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan korelasi sederhana. Nah, ini nanti tolong diperhatikan, dipahami, karena nanti pada saat Anda menyusun skripsi, biasanya alat analisis regresi ini yang dipakai untuk alat statistiknya. Biasanya menggunakan jumlah variabel independen lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ini yang contoh kasus yang berkaitan dengan regresi sederhana. Jadi ada 3 kegunaan analisa regresi. Yang satu bentuk bagaimana bentuk hubungan, yang kedua pengaruh, yang ketiga adalah untuk memprediksi nilai Y jika X-nya diketahui. Ya, ini yang berkaitan dengan kaitannya regresi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan analisa korelasi. Ada kata-kata korelasi. Korelasi itu berarti mengandung unsur, di situ adalah ada hubungan. Hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Antara dua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen atau variabel X dengan variabel Y. Analisa korelasi itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel X, variabel bebas ini dengan variabel Y atau variabel terikat. Di mana ada kata-kata keeratan atau derajat keeratan. Derajat keeratan yaitu ditunjukkan nanti nilai maksimalnya adalah 1, minimalnya adalah min 1. Sehingga untuk analisa korelasi, ini analisa korelasi, yaitu nanti korelasinya yang pertama ini adalah korelasi sederhana, ini juga sama. Ada 2 macam, yang pertama adalah korelasi sederhana, yang menunjukkan jumlah variabel independennya adalah 1, yang sederhana. Yang kedua adalah korelasi berganda. Korelasi berganda ini menunjukkan jumlah variabel independennya lebih dari 1. Jadi ini jumlah X-nya itu sama dengan 1. Kalau ini jumlah X-nya adalah lebih dari 1. Yaitu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Derajat keeratan ini menunjukkan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nilai dengan menggunakan notasi pakainya R, di mana R itu nilainya minimal adalah min 1, lebih kecil sama dengan R, maksimalnya adalah plus 1. Ini hanya menunjukkan kalau nilainya tandanya negatif, berarti penghubungannya adalah negatif. Kalau tandanya di sini positif, menunjukkan bahwa hubungannya adalah positif. R itu adalah analisa korelasi atau
R ini merupakan di sini mewakili dari koefisien korelasi. Nilainya minimal adalah -1, maksimalnya adalah +1. Jika nilai R-nya itu adalah +1, maka berarti derajat keeratan hubungan dua variabel itu adalah sangat kuat. Jika R-nya itu sama dengan 0, berarti tidak mempunyai hubungan sama sekali antara X dan Y-nya. Jika nilai R-nya itu -1, berarti keeratan hubungan. Jadi kita akan melanjutkan lagi bahwa kalau R-nya sama dengan -1, hubungan antara variabel itu adalah sangat kuat tapi negatif dan atau berlawanan arah ya. Jadi untuk mendapatkan nilai koefisien variasi digunakan rumus dari persen produk momen ya. Kita akan mencoba membuat rumusnya yang berkaitan dengan korelasi ini, yaitu tadi ini adalah yang sederhana sama yang berganda. Rumus dari rumus Pearson, yaitu R sama dengan N sigma XY min sigma X kalikan sigma Y dibagi ya, dibagi. Ini ada akar ya, ada akarnya ini ya. Ini sama dengan N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kalikan N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Jadi rumusnya rumus dari persen, dan ini nanti rumus persen ini nanti pada waktu praktikum digunakan untuk uji validitas. Jadi N sigma XY dikurangi sigma X kalikan sigma Y, kemudian dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikalikan N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Ya, sudah ada di handout, bisa dilihat nanti. Kemudian dari contoh tadi bahwa kalau berkaitan dengan dua variabel ini tadi R itu bisa hasilnya +1, berarti hubungannya sangat erat tapi positif. Yang kedua 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali. Yang ketiga adalah -1, berhubungan sangat erat tapi berbanding terbalik atau negatif. Ini juga kalau digambarkan dalam sebuah kurva, ini adalah yang seperti ini karena positif, seperti fungsi dari penawaran ini ke atas ini. Tapi kalau yang 0 ini tidak ada hubungannya, sudah seperti ini dalam hal penggambarannya. Kalau yang negatif itu seperti fungsi deman. Nah, jadi ini menunjukkan bentuk kurvanya seperti ini kalau digambarkan. Tapi kalau tidak usah ya, ini pokoknya yang positif seperti fungsi Shapley, yang 0 ini titik-titik aja, nggak ada bentuknya polanya. Yang min berarti seperti fungsi deman. Ini kalau digambarkan dalam sebuah kurva. Kemudian dari contoh kasusnya, karena di sini adalah sigma XY, ini tadi sudah ada XY, ini tinggal dari angka-angka yang sebelumnya yang sudah kita cari, kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Tadi sudah ada contoh perhitungan untuk X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Y kuadrat ini berarti ini 50 dikuadratkan 2500 ya. Kalau dijumlahkan nilai dari Y kuadratnya adalah 57.100. 57.100. Sehingga dari contoh kasus ini untuk menghitung nilai koefisien korelasinya atau R-nya tinggal dimasukkan dalam rumus. N-nya ada 10, kemudian XY adalah sebesar 9.300, nilai X-nya adalah 116,
nilai sigma Y-nya adalah sebesar 740, 10 kalikan sigma X kuadratnya 1596, kemudian 116 dipangkatkan, 10 kalikan Y kuadratnya 5700 dikurangi 740 dikuadratkan. Dalam contoh kasus ini, maka kita akan menghitung koefisien korelasinya, ya. Kemudian bagaimana kita akan melihat kasus yang berkaitan dengan korelasi ini? Tolong diperhatikan bahwa ternyata berdasarkan dari angka-angka yang sudah dimasukkan ke dalam korelasi ini, di handout ketemunya R-nya adalah 0,935, ya. Ternyata ini R-nya ketemunya 0,935. Ini angka ini merupakan angka yang mendekati +1. Jadi hubungannya adalah sangat erat. Nanti coba Anda handout yang terakhir kaitannya dengan nilai-nilai interval yang berkaitan dengan koefisien korelasi. Kalau di atas 0,8 nilainya sangat kuat, maka karena R ini adalah 0,935, berarti menunjukkan hubungan antara dua variabel itu adalah sangat erat atau sangat kuat. Nah, kemarin mungkin untuk yang sudah sampai di analisa regresi korelasi yang suruh untuk dipahami, dipelajari, ada kasus yang sudah dikumpulkan tentang biaya promosi yang saya tambah lagi, yaitu menghitung koefisien korelasi. Jadi nanti saya cek hasilnya sudah benar atau belum. Ya, jadi kasus yang berkaitan dengan biasanya biaya promosi dan penjualan, di mana nilai X-nya adalah biaya promosi, nilai Y-nya adalah volume penjualan. Ya, ini sudah saya contoh kasusnya sudah saya tugaskan untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, dan ditambah yang C pertanyaannya adalah hitunglah koefisien korelasinya. Nah, ini koefisien korelasi itu R-nya atau rumus dari Pearson, di mana ternyata nanti nilai koefisien korelasi 0,935 ini karena mendekati 1, berarti hubungannya adalah sangat kuat. Bisa Anda lihat di yang berkaitan dengan penjelasan nilai koefisien korelasi antara 0,8 ke atas sangat kuat, antara 0, dan seterusnya sudah ada di handout yang terakhir, ya. Yang kedua, ini saya lanjutkan, kalau tadi adalah analisa regresi korelasi sederhana, maka untuk selanjutnya adalah analisa regresi korelasi berganda, ya. Mana jumlah variabel independennya lebih dari 1, ya. Kalau ini tadi contohnya yang sederhana, hanya ada 1 variabelnya, maka untuk kasus yang selanjutnya analisanya adalah regresi korelasi berganda atau jumlah variabel independen lebih dari 1. Sudah ada di handout bersamaan regresi berganda, di mana jumlah variabelnya regresi, analisa regresi berganda. Atau dari mana jumlah variabelnya lebih dari 1. Ya, atau variabel X lebih dari 1. Persamaannya menggunakan persamaan normal, yaitu yang pertama sigma Y sama dengan NA B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Yang B sigma X1Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2. Yang C-nya adalah sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat. Jadi ini ada 3. Yang pertama adalah sigma Y sama dengan NA plus B1 sigma X1, B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Yang pertama. Yang kedua sudah mengandung unsur sigma X1Y
A sigma X1 plus B1 sigma X1 dikuadratkan, ya, ditambah dengan B2 sigma X1 X2. Penjumlahan perkalian X1 dan X2. Yang C adalah sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 dipangkatkan. Jadi persamaan. Nah, ini kalau menggunakan manual memang tingkat kesalahannya tinggi. Nah, nanti di semester 5 Anda mendapatkan praktikum statistik, maka nanti akan diolah menggunakan SPSS. Dan ini nanti kalau menggunakan secara manual itu sampai misalnya 1 jam, dengan menggunakan computerized paling hanya 10 menit atau 20 menit maksimal. Nah, untuk contoh kasusnya di situ, bagian marketing dari PT Safira ingin mengamati hubungan antara biaya iklan ya dengan omset penjualan. Ya, sedang mengamati hubungan antara biaya iklan dengan volume penjualan, di mana juga ada harga. Jadi volume penjualannya itu adalah yang Y-nya, sedangkan untuk yang biaya iklan itu adalah X1, ini X1, sedangkan yang harga adalah X2. Jadi ini persamaannya hanya ada Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Kenapa hanya B2? Karena di sini hanya ada X1 dan X2. Sehingga hanya sampai B1, X1, B2, sampai X2. Kalau misalnya ada 3, maka di sini dalam kasus ini tolong diperhatikan bahwa yang pertama adalah mencari persamaan regresinya. Yang kedua adalah menginterpretasikan hasil persamaannya. Dan yang ketiga adalah ada jika biaya iklan sebesar 18, harga 35, berapa omset penjualannya. Jadi yang pertama adalah buatlah persamaan regresinya, yang kedua adalah interpretasinya, yang ketiga adalah untuk omsetnya atau nilai Y-nya yang dicari. Ya, ini yang berkaitan dengan persamaan regresi berganda. Dari kasus-kasus itu maka di sini kan ada nilai, ada Y-nya, ada nilai X1 per X2-nya dijumlahkan, ada X1 kalikan Y, ada X1 dipangkatkan, ada X1 kalikan X2, ada X2 kalikan Y, ada X2 dipangkatkan. Jadi sudah ada di handout, dilihat di situ yang berkaitan dengan persamaan regresi untuk contoh kasus berganda, ya. Dari contoh-contoh tersebut tinggal dimasukkan sesuai dengan persamaannya, yaitu untuk kasusnya yang pertama ada sigma Y tadi besarnya adalah contoh kasusnya adalah 50, kemudian 50, 60, 70, 75, 8, 85, kemudian X1 5, 6, 7, 10, 9, 10, 15, X2-nya adalah 40, 36, 33, 31, 30, 29, 28, ya. Dari situ dihitung nilai-nilainya yang berkaitan dengan sigma Y, ketemunya adalah 470, kemudian sigma X1 ketemunya 62, sigma X2 227, sigma X1Y 4420, X1-nya kemudian di situ ketemunya adalah 4900, kemudian X1 kuadratnya ketemunya 616, X2 dikuadratkan ketemunya 747, X1 kalikan X2 ketemunya adalah 1937. Ya, dari persamaan-persamaan ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi ini agak panjang nanti. Jadi dari persamaan itu biasanya persamaan A dan B menjadi persamaan 4, A dan C menjadi persamaan 5. Jarang menggunakan B dan C karena
kalau dilihat dari kasus ini, persamaan antara B dan C itu persamaannya panjang kalau C-nya. Sehingga hanya menggunakannya adalah A dan B dan A dan C. Ya, itu bisa dilihat di handout, kemudian langkah-langkahnya sudah ada dari persamaan A dan B menjadi persamaan D, yaitu 1800 sama dengan 468 B1 min 515 B2. Kemudian dari persamaan AC menjadi persamaan E yang ketemunya adalah 2390 sama dengan 515 B1 min 768 B2. Dari kasus yang berkaitan dengan nilai B1 dan B2 sudah kita cari itu, langkah selanjutnya adalah mencari konstanta A, di mana konstanta A sudah ada di handout. Di situ nilai dari A-nya sudah diperoleh 118,7128 atau dibulatkan menjadi 118,7. Jadi sudah ada perhitungan nilai B1-nya sudah ketemu sebesar adalah min 1,61, ini sudah dibulatkan. B2 ketemunya adalah min 2,033 min 2,033. Nah, sedangkan nilai konstanta A-nya ketemunya adalah 118,7. Dari nilai B1, B2, A ini sudah kita peroleh, maka dimasukkan ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 118,7 ditambah nilai 1,61 X1 dikurangi 2,033 X2. Jadi ini adalah berkaitan dengan memasukkan angka-angka ke dalam persamaan regresi. Nah, ini 118,7 adalah konstanta A-nya, 1,61 adalah nilai B1-nya, min 2,033 adalah B2-nya. Kalau dilihat dari ini, yang pertama tadi biaya iklan. Ini biaya iklan, tandanya positif. Artinya apa? Jika biaya iklan dinaikkan, maka volume penjualan akan naik. Untuk harga, tandanya negatif. Artinya apa? Kalau harga dinaikkan, maka volume penjualan akan turun. Jadi melihat tadi bentuk hubungannya positif atau negatif. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Dari kasus ini 1,61, yang satu min 2,033. Mana yang memberikan pengaruh yang paling besar? Yang memberikan pengaruh yang besar itu adalah melihat nilai koefisien betanya yang besar. Kita mengabaikan tanda positif dan negatifnya. Dari contoh di sini ternyata yang harga 2,033 itu memberikan kontribusi lebih besar atau lebih besar pengaruhnya dibanding dengan yang harga X1 yang 1,61. Nah, dari situ kita coba untuk penjelasannya. 118,7 artinya, sudah ada di handout, coba diperhatikan, jika biaya iklan dan harga dianggap konstan atau nol, di sini kalau nol berarti nol, ini nol, maka rata-rata volume penjualan sebesar 118,7. Yang kedua, B1 sebesar 1,61 artinya apa? Jika harga dianggap konstan, maka kenaikan Rp1 biaya iklan akan menaikkan volume jualan sebesar Rp1 kalikan 1,61. Yang ketiga, yang harga. Jika biaya iklan dianggap konstan, berarti nol, maka kenaikan Rp1 harga akan menurunkan volume. Kenapa menurunkan? Karena tandanya negatif. Akan menurunkan volume penjualan sebesar min 2,033. Jadi ini berkaitan dengan interpretasi atau pemberian makna atau penjelasan dari nilai persamaan Y sama dengan 118,7 plus 1,61 X1 min 2,033 X2. Nah, kemudian untuk selanjutnya
Yang biaya iklan ada sebesar 18 dan harga atau sebesar 35. Berapa volume penjualannya? Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Ada X1 sebesar 18, ada nilai X2 sebesar 35, maka dimasukkan dalam rumus 118,7, 1,61 kalikan 18, min 2,033 kalikan 35. Hingga dari handout sudah ada penjumlahan perhitungannya. Volume penjualannya ternyata Y-nya sebesar 76,63. Karena di sini harganya pengaruhnya lebih besar sehingga nilai volume penjualannya turun ya menjadi 76,63. Ini berkaitan dengan analisa regresi berganda di mana nanti pada waktu prakteknya sudah tidak menggunakan manual, menggunakan program SPSS nanti di semester 5 di praktikum statistik yang mana nanti hasilnya lebih cepat dan lebih valid serta nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya di dalam praktek statistik yang lebih lengkap dan memudahkan di dalam menghitung yang berkaitan dengan regresi berganda ya. Ini yang berkaitan dengan regresinya. Sekarang bagaimana dengan korelasi berganda? Sama. Kalau korelasi berganda tadi jika jumlah variabel independennya lebih dari 1, bisa 2, 3, maka kita gunakan korelasi berganda. Untuk korelasi berganda ini juga ada koefisien determinasi atau korelasi berganda yang dipangkatkan. Sama tadi untuk mengetahui derajat keeratan antara variabel independen dengan variabel dependen, nilai R-nya minimal adalah min 1, maksimal adalah plus 1. Untuk koefisien determinasi, nilai R kuadratnya, ini nilai R yang sudah kita peroleh tinggal dipangkatkan saja. Ya, untuk mencarinya, R itu adalah akar dari SSR dibagi dengan SST. Apa sih SSR? Itu sum square regression atau jumlah yang terjelaskan. Apa sih SST? Itu sum square total atau jumlah penyimpangan total. Sedangkan untuk R kuadratnya, koefisien determinasi sama dengan akarnya hilang menjadi SSR dibagi dengan SST. Rumusnya sudah ada di handout untuk mencari koefisien korelasi ini, yaitu dengan rumus SSR-nya B1 dalam kurung sigma X1Y min sigma X1 sigma Y dibagi N plus B2 dalam kurung sigma X2Y min sigma X2 kalikan sigma Y dibagi N. Kebetulan karena ini jumlah variabel independennya hanya 2, maka yang dimasukkan hanya 2. Tetapi untuk kasus yang berkaitan dengan misalnya X-nya 3 dan seterusnya, sekali lagi ini aja kalau menggunakan manual nanti akan lama, maka kita memprosesnya melalui program SPSS ya. Jadi ada koefisien korelasi berganda menggunakan notasi pakainya R, ada koefisien determinan atau determinasi. Ini menggunakan notasi R dikuadratkan. Tadi bahwa untuk mencari R-nya adalah sama dengan akar sum square regresi dibagi dengan sum square total. Untuk R kuadrat karena dipangkatkan maka SSR dibagi dengan SST. Ini adalah rumus mencari nilai dari SST sum square totalnya. Kemudian untuk rumusnya kita bisa menggunakan tadi kalau ini adalah langkah-langkah regresi bergandanya, maka korelasi berganda untuk mencari nilai SSR sum square regression sama dengan B1 kalikan ya sigma X1Y sigma X1Y min sigma X1 kalikan sigma Y dibagi N tambah B2 sama sigma X2Y dikurangi ya, sigma X2 kalikan sigma Y dibagi N. Ini B1 tadi sudah ketemu 1,61. Sigma X1Y tadi di handout sudah ada. Kemudian B2
Ini sudah ketemunya adalah min 2,003. Kemudian yang sum square total atau penyimpangan jumlah total adalah sigma Y dikuadratkan min sigma Y, kemudian dibagi N baru dikuadratkan. Ini adalah mencari SST-nya, ya. Lalu dari situ kita akan mencoba untuk melihat berapa hasil dari perhitungan itu. Ternyata berdasarkan dari contoh kasus tersebut, nilai SSR sudah kita masukkan semua, ketemunya 1107,97. Jadi kita sudah menghitung nilai yang pertama adalah SSR-nya. SSR itu ketemunya adalah 1107 nilainya adalah 972. Sedangkan untuk yang SST diperoleh nilainya adalah sebesar 1192,857. 1192,857. Sehingga dari situ tinggal dimasukkan dalam mencari R-nya, yaitu 1107,972 dibagi 119,857. Ternyata hasil R-nya sebesar 0,963. R sama dengan 0,963. Ini R kuadratnya ini tinggal dikuadratkan saja. 0,963 dipangkatkan. Ya. Ketemunya ternyata lebih kecil karena kalau dipangkatkan yaitu 0,927. 0,927. Ini tolong diperhatikan untuk yang berkaitan dengan analisa korelasi, yang R-nya sama dengan 0,963 berarti hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y adalah sangat kuat. R kuadratnya ketemunya adalah 0,927. Artinya apa? Artinya bahwa 92,7% 92,7% biaya iklan itu dipengaruhi oleh biaya iklan sama harga. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 0,97 atau 7,3% itu dipengaruhi oleh variabel di luar yang diteliti atau 7,3%. Jadi ini variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 92,7%. Yang 7,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti. Ya, ini berkaitan dengan contoh analisa regresi, korelasi baik sederhana maupun korelasi berganda. Ya, jadi tolong dipahami. Kemudian untuk mengetahui koefisien korelasi yang tadi 0,963 sangat kuat, sudah ada indikator yang berkaitan dengan nilai koefisien apabila 0 sampai nilainya adalah 0,199 maka hubungannya sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 adalah rendah, 0,4 sampai 0,599 adalah sedang, 0,6 sampai 0,799 adalah kuat, 0,8 sampai 1 adalah sangat kuat. Karena 0,963 itu di atas 0,8 maka hubungannya pengaruhnya adalah sangat kuat. Kemudian untuk koefisien determinasinya juga sudah ada bahwa pengaruhnya adalah juga sangat kuat karena lebih dari 82%. Ya, saya kira ini adalah yang berkaitan dengan analisa regresi korelasi sederhana maupun regresi korelasi berganda. Untuk hari ini saya kira saya cukupkan yang berkaitan dengan analisa regresi korelasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi tolong handout-nya dibuka nanti dipahami dan dilihat
kasus-kasusnya, terutama tadi perhitungan-perhitungan antara nilai X dan nilai Y-nya yang sudah ada di handout semua. Itu saja saya kira untuk pertemuan materi yang berkaitan dengan analisa regresi korelasi, baik sederhana maupun berganda saya cukupkan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.